Berapakah bottom IHSG? Biasanya itu yang banyak dipertanyakan Bapak Ibu ya. IHSG di tanggal 8 Juni kemarin itu sudah resmi dari Januari sampai dengan 8 Juni itu turunnya 38,22% years to date Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu belinya saat di Januari ya sekarang minusnya lumayan Bapak Ibu ya kalau yang menghold. Jadi apa ciri bahwa IHSG itu sudah mulai bottom? Bapak Ibu bisa cek ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, IHSG ini di saat COVID 2019, bottomnya itu ada di bulan Maret 2020 Bapak Ibu ya. Jadi 3 bulan berturut-turut turun dan mantulnya di MA 200 monthly atau bulanan. Nah sekarang IHSG sudah 6 bulan Bapak Ibu berturut-turut turun 38,22%. Dan di sini di MA 200 monthly-nya sudah tertembus. Artinya apa? IHSG-nya berarti baru saja downtrend. Bagi Bapak Ibu yang belinya sejak Januari, berarti kedepannya harus mulai dipahami bahwa kalau misalnya kita tidak kuat untuk menghold saham, lebih baik kita belinya jual cepat saja Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu setiap siang itu selalu ada saja data asing. Biasanya bottom IHSG itu nanti mulai terlihat ketika di sini net potentialnya sudah mulai menjadi positif. Namun di bulan Juni ini tentu saja banyak peristiwa Bapak Ibu ya yang memungkinkan IHSG itu masih deras untuk net foreign sale-nya. Jadi ketika asingnya sudah selesai, maka disitulah nanti kita siap-siap untuk masuk kembali untuk menghold saham. Jika belum di asingnya beli, ya kita jangan hold Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa cek ya setelah mantul, biasanya dia akan naik terus Bapak Ibu. Membuat namanya itu high baru. Berarti nanti juga IHSG ada kemungkinan besar setelah ini selesai, nanti akan membuat high baru. Tinggal berapa lamanya saja. Jika Bapak Ibu angkatan COVID di 2020 berarti kan sampai sekarang ini 6 tahun Bapak Ibu ya. Tinggal seberapa dingin uang Bapak Ibu yang ada di saham. Kalau Bapak Ibunya tidak dingin uangnya, ya setiap hari ada saja Bapak Ibu ya yang kita bisa trading kan. Tinggal nanti resikonya mau seberapa persen. Karena resiko itu berbanding dengan keuntungan. Di sini kalau saya sarankan ya untuk kita masih bisa cukup bertahan Bapak Ibu di bursa saham itu biasanya beli saham itu 5 sampai dengan 15 juta saja. Karena ini juga saya belinya adalah 15 jutaan rata-rata Bapak Ibu ya. Dengan keuntungan itu adalah 2,5 juta. Jadi apa yang kita fokuskan ketika market terus turun dan sekarang IHSG-nya sudah downtrend. Berarti fokusnya adalah ke saham-saham yang hijau ataupun ke saham-saham yang dia itu sudah turun mantul dari supportnya. Tetapi Bapak Ibu ya harus berani belajar yang namanya cukup. Karena kenapa? Kita juga beli waktu inet Bapak Ibu ya. Inet itu kita beli di saat di 155 karena dia itu open 155, kemudian dia turun 148, balik lagi 155. Artinya resiko itu sudah kelihatan di sini di 148 sebagai stop loss begitu. Karena dianya tidak kena stop loss ya kita naik. Nah, kenapa kita jual di 168? Karena 168 adalah close kemarin. Biasanya close kemarin kalau dia turun opennya itu merah menjadi resisten kuat. Ternyata ketika masuk di 168 dia bolak-balik terus. Daripada nggak jadi uang akhirnya kita jual saja secukupnya. Begitu Bapak Ibu ceritanya ya. Setelah kita jual seperti biasa naik ya sudah biarkan saja. Hingga akhirnya dia turun kembali Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak jual ya tidak jadi uang Bapak Ibu. Jadi ya kita fokusnya adalah harus memiliki rasa cukup. Lalu saham yang kedua yang kita beli adalah Devi.
Nah, saham DEPI dia itu turunnya sudah banyak Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia turun ya kita beli Bapak Ibu. Nah, ketika dia turun kita beli. Nah, kita beli ternyata ya dia itu naiknya lumayan kenceng. Sayanya ya telat beli Bapak Ibu. Tapi telat beli juga alhamdulillah masih kebagian 2 kali ya. Jadi saya telat beli. Belinya adalah di saat 100, kemudian jual di 104. Ternyata naik lagi ke 110 ya jual 113. Sehingga akhirnya Devi itu turun lagi. Kalau saya beli di 101 nggak dijual, ya turun Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang itu biasanya lebih baik saat beli di awal langsung Bapak Ibu tetapkan stop lossnya. Kalau dia naik kemudian bolak-balik di situ saja saya jual dulu. Kalau dia misalnya naik lagi ke harga high-nya, nah baru saya kemarin itu karena dia di sesi 1 high-nya di 110 Bapak Ibu di sini, maka ya udah saya beli lagi. Ternyata setelah dia naik 114 lah nggak kuat, ya udah saya jual 113 begitu. Biasanya orang kalau turun beli lagi, kalau saya belum lah. Nanti kita lihat dulu ya. Takutnya dia kasih diskon lagi begitu. Lalu kenapa beli MSIN? MSIN itu Bapak Ibu, saya tungguin sebetulnya karena waktu Bapak Ibu bisa cek di tanggal 5 Juni itu MSIN ya, dia itu turun. Tetapi Bapak Ibu bisa cek bahwa di tanggal 5 itu ada EP Bapak Ibu. Nah, ada EP ketika saya cek, kayaknya kalau EP dia makan semua barang bakal naik. Ternyata opennya itu Bapak Ibu masih biasa saja dan bahkan dia itu waktu opennya itu turun sampai dengan di 500. Karena dia turun dan sideways, lalu IHSG-nya juga minusnya 4%, ya kita nggak apa-apakan. Hingga akhirnya kok tiba-tiba ada volume besar di jam 2, ya mau mendekati jam 3, ya saya beli. Terus saya jual. Kenapa saya jual? Karena mau sholat asar Bapak Ibu. Jadi ya sudahlah saya jual 580. Tadinya saya nggak akan jual karena kenapa? Karena dia berhasil menembus di sini 570 ATS saja kata saya. Tapi karena mau sholat asar, daripada tidak jadi uang ya belajar dari pengalaman Inet dan juga Depi ya sudah saya jual. Akhirnya dicukupkan lah. Setelah saya jual seperti biasa naik sampai dengan 620 ya sudah. Karena saya lagi sholat asar ya tidak saya bisa jual di harga tertinggi begitu Bapak Ibu ya. Dan ada juga Bapak Ibu di sini ternyata yang kita takuti ya bahwa TPIA di hari Jumat itu ada buangan banyak Bapak Ibu sebesar di nego 8,8 triliun. Ternyata yang ditakuti malah naik mau auto reject atas. Nah itulah anomali di bursa saham Bapak Ibu. Kalau kita takut malah terjadi arah biasanya. Kalau kita optimis malah jatuhnya turun. Jadi di saham itu lebih baik ya kalau masih hijau ya kita tahan. Kalau sudah mulai turun ya jual secukupnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau untuk melihat bottomnya IHSG ya tinggal tunggu berarti asingnya masuk lagi. Terus kalau kita lihat sekarang IHSG apakah sudah bottom? Dia sudah downtrend Bapak Ibu karena sudah tembus DMA 200 monthly-nya. Apakah sudah bottom? Ya kita tunggulah. Karena kenapa? Karena asingnya masih terus buang. Dilihat dari BBCA yang terus turun. Dan IHSG ini kan fokusnya itu ke saham-saham besar, yaitu seperti BBCA, Big Bang, lalu ada saham-saham Konglo. Maka kalau kita tetap mau mendapatkan uang, ya fokuslah ke saham-saham yang dia itu naik Bapak Ibu, yang sedang ada kepentingan. Makanya ya sudah Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi meskipun IHSG-nya merah, kita fokusnya adalah ke saham hijau saja. Karena di saham yang hijau itu potensinya lebih besar Bapak Ibu dibanding dengan di saham yang merah. Kan daripada kita menunggu IHSG-nya sampai bottomnya di mana, ya lebih baik sambil menunggu kan kita bisa mendapatkan uang dengan trading tipis-tipis begitu Bapak Ibu. Nanti waktunya ketika asing sudah mulai masuk ditandai biasanya di sesi ini ya 2 itu
menjelang sesi 2 atau sekitar jam 1. Nah, di sini net forentnya nanti berubah menjadi positif. Biasanya disitulah sudah menandakan sudah dekat-dekat bottom. Tapi kalau sekarang ya tentu saja selama asingnya masih jual, ya kita masih harus bersabar. Begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa mengecek ya bahwa di sini luar biasa lah kita harus lebih sabar begitu karena Bapak Ibu bisa cek di sini IHSG itu kalau sejak years to date Bapak Ibu ya kita lihat kembali berarti sejak years to date sampai dengan sekarang itu sudah 72,8 triliun. Artinya asing keluar. Ya kita tinggal nunggu nanti apakah mereka masuk lagi. Ketika masuk lagi ya kita juga nanti bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sekarang disabar-sabari dulu karena di saham itu ada waktunya kita sabar, ada waktunya nanti kita ngegas. Semoga Bapak Ibunya tetap bisa mendapatkan keuntungan, fokuslah di saham-saham yang hijau. Nanti juga Bapak Ibu ke depannya akan bisa memahami bagaimana pola saham-saham itu naik. Begitu Bapak Ibu. Jika mau trading bareng, silahkan klik di tombol deskripsi. Kita ada live Discord setiap hari dari jam 8.45 sampai dengan market selesai.